Nah, terima kasih Ibu Riana selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk dapat mengisi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang kepada mahasiswa ya dan juga mungkin masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Kali ini saya akan membagikan sedikit pandangan, insight, kemudian hal yang saya peroleh ketika saya menjadi dosen di mata kuliah kewirausahaan di bidang food service ini. Ya. Lanjut materinya. Ya, bisa lanjut. Ya, pertama bisa kita mulai dari angka tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini ya. Dapat dilihat di slide bahwa sebanyak 206,71 juta orang berada di penduduk usia kerja. Ini data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistika tahun 2021. Dan hal ini mengalami peningkatan sebesar 2,74 juta orang dari tahun sebelumnya. Nah, penduduk usia kerja di sini merupakan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan sudah siap untuk bekerja. Namun saya membaginya menjadi ini angka datanya ya dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di sini angkatan kerja ini misalnya sudah menjadi pegawai ataupun mungkin dia bekerja atau part time ya seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan angkatan kerja di sini, dia umurnya 15 tahun lebih dan juga misalnya masih dalam usia sekolah, masih dalam sekolah atau mengurus rumah tangga dan lainnya sehingga dia tidak bekerja ya. Nah, di sini dapat kita lihat angka angkatan kerja ini lumayan besar ya. Namun terdapat 9,10 juta orang yang masih mengalami pengangguran. Nah, di sini datanya menurun ya dari sebanyak anggur ya. Nah, kemudian di sini sebanyak 131 juta orang yang masih sudah bekerja ya. Dibagi menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Di sini pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Udah jadi pegawai di suatu instansi berarti ya. Kemudian pekerja paruh waktu dia setengah menganggur ya, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 5 jam seminggu. Nah, di sini pekerja penuh dan pekerja paruh waktu ini meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2020. Sedangkan yang setengah penganggur ini, mohon maaf ya, pekerja paruh. Jadi setengah penganggur ini dia masih menerima kerjaan tambahan ya. Tapi kalau pekerja paruh waktu dia tidak mencari pekerjaan lain. Jadi setengah pengangguran ini dia menurun ya di bawah. Nah, ini yang bisa menjadi perhatian di sini ada hanya nih ya 11,42. Dia masih sudah kerjaan, tapi dia masih mencari kerjaan yang lain ya. Mungkin masih kurang ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bisa kita lihat di sini lumayan besar ya. Nah, bagaimana selanjutnya karena masih besarnya angka untuk lapangan pekerjaan untuk menampung orang-orang ini ya. Jadi harus ada inisiatif atau opsi lain untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dari bawah ya. Ya, lanjut. Nah, bisa lihat di sini, ini perbandingan dari tahun Agustus 2020 dan Agustus 2021, di mana ada pekerjaan formal, di sini dia berusaha dibantu buruh tetap dan sebagai karyawan, pegawai, buruh ya. Nah, di sini ada mengalami peningkatan ya dari 39,53% ke 40,55% di tahun 2021. Sedangkan yang informal ini malah menurun ya 60,47% menjadi 59. Nah, berdasarkan data yang statistika yang sudah saya paparkan sebelumnya itu kan masih tinggi ya, tapi malah usaha informal ini yang berusaha sendiri ya, di sini ya definisi dari informal itu apa ya? Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, pekerja keluarga atau tidak dibayar ini malah menurun ya. Nah, ini sangat ironis sekali ya. Sementara kebutuhan ya, kebutuhan hidup semakin meningkat ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha ya atau kita seperti menjadi bahasan utama untuk hari ini peluang kewirausahaan. Nah, ini karena malah menurun ya.
Jadi ya kita refresh lagi hari ini bagaimana untuk menumbuhkan motivasi untuk berwirausaha, khususnya di bidang pangan dan gizi ya. Lanjut. Nah, khususnya di sekarang kan kita masih ada pandemi ya, tapi dari tahun 2020, sebenarnya dari tahun 2020, nah ini usia pengangguran apa yang masih menganggur ya, itu malah meningkat ya. Jadi dari total penduduk usia kerja sebanyak 206,71 juta orang, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebanyak 10,32%. Nah, sebanyak 1,8 juta orang pengangguran karena COVID ya. Jadi di sini 0,7 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID juga. Sementara tidak bekerja itu 1,39 juta orang dan 17,41 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 ya. Jadi ada banyak PHK dan juga mungkin dia bekerja tapi dikurangi jam kerjanya mungkin karena pemilik usahanya tidak mampu untuk menutup gaji dari para karyawannya ya. Nah, di sini tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Dia agak dari Agustus 2020 mengalami penurunan, kemudian agak meningkat lagi di Agustus 2021 ya. Nah, jadi ini suatu yang merupakan ironi ya di negara kita. Jadi masih dibutuhkannya lapangan pekerjaan untuk menghidupi sebanyak ya 206,71 juta orang ini yang termasuk dalam penduduk usia kerja ya. Lanjut. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya paparkan sebelumnya, karena ketidakmampuan lapangan pekerjaan untuk menampung penduduk usia kerja, maka dibutuhkanlah suatu terobosan inovasi dalam berwirausaha atau menciptakan lapangan usaha sendiri. Jadi ada berbagai pengertian dari kewirausahaan sendiri, yaitu kewirausahaan yaitu suatu kemampuan untuk memberi nilai tambah suatu produk di pasaran yang tentunya menggunakan berbagai cara. Itu menurut Suryana tahun 2011. Lalu kewirausahaan dikaitkan dengan pembentukan bisnis baru yang menghasilkan keuntungan, nilai, dan produk baru atau jasa yang unik serta kreatif ya. Jadi di sini ada kata kuncinya uh, mendapatkan nilai tambah pada produk. Kita lempar keluar, bisa keluar, keluar semua ini. Yang di situ aja deh. Baik, mohon maaf karena ada sedikit gangguan jaringan. Pemateri kerja kita akan berusaha untuk join lagi di Zoom. Mohon tunggu sebentar, Bapak, Ibu, dan peserta yang lainnya. Ya, ini karena ada sedikit gangguan. Apakah sudah bisa join? Ya, silakan Ibu, dilanjutkan. Jadi sampai ke definisi kewirausahaan sendiri ya, yaitu jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan untuk memberi nilai tambah pada suatu produk. Jadi di sini bisa kita lihat kata kuncinya adanya nilai tambah suatu produk, kemudian dapat menghasilkan keuntungan dan nilai produk baru atau jasa tersebut harus unik serta kreatif ya, dan menciptakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau mungkin sudah ada tapi dimodifikasi menjadi suatu hal yang unik dan kreatif tidak ada sebelumnya ya. Oh, halo Ibu, apakah ada masalah? Siri pindah-pindah ini. Iya, Bu.
Baik, mohon maaf, Lydia akan segera berusaha untuk join kembali dan share screen. Iya. Ya, setelah kita dapat menentukan ya arti dari kewirausahaan tersebut, maka kita dapat melihat jadi dari suatu proses kewirausahaan itu kita dapat mendirikan suatu usaha atau perusahaan ya. Jadi suatu usaha atau perusahaan merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan ya, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Jadi dalam suatu usaha ini atau kewirausahaan ini kita melihat ada 3 jenis badan usaha, yaitu badan usaha perorangan, bisa misalnya seseorang mendirikan suatu usaha atau buka toko, warung kecil, itu bisa perorangan. Kemudian yang kedua itu mitra atau partnership ya, jadi misalnya saya bermitra dengan orang lain untuk mendirikan suatu usaha, itu bisa ya. Kemudian ada juga namanya korporasi, jadi masing-masing orang memiliki saham untuk mendirikan perusahaan, itu bisa. Nah itu dalam dalam skala yang besar sekali ya. Kalau untuk korporasi itu dia perusahaan raksasa. Nah itu 3 jenis itu merupakan suatu bentuk kewirausahaan ya. Nah, di sini dalam memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan, nah di sini bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, apakah kita memiliki karakteristik kewirausahaan seperti di bawah ini, misalnya motif berprestasi tinggi ya, selalu perspektif atau menatap masa depan dengan lebih optimis ya, kemudian memiliki kreativitas tinggi ya, kita bisa menciptakan suatu hal yang berbeda dari orang lain, memiliki perilaku inovatif tinggi. Jadi inovatif itu menemukan suatu hal yang sangat baru. Tapi kalau kreatif itu boleh dimodifikasi dari yang sebelumnya ya. Tapi kalau inovatif itu betul-betul baru. Kemudian berkomitmen dalam pekerjaan. Maksudnya ini bertanggung jawab ya. Memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Jadi rajin ya, disiplin. Kemudian apakah kita seorang yang mandiri dan tidak ketergantungan ya. Nah, kemudian tapi kalau jadi kalau misalnya kalau pegawai kadang tergantung ya dengan instansinya ya. Tapi kalau misalnya berwirausaha harus bisa mandiri dan tidak ketergantungan ya. Kemudian harus berani menghadapi resiko. Nah, kalau berwirausaha sangat berisiko juga ya. Jadi kalau misalnya usahanya kecil ya berarti resikonya atau kerugian juga bisa kecil. Tapi kalau misalnya udah skala besar, itu tentu saja resikonya sangat besar ya. Jadi di dalam mendirikan wirausaha itu tentu saja memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan yang pegawai ya, pegawai biasa. Karena kan sudah ada tatanan struktur organisasi yang sistematis ya. Jadi apalagi kalau misalnya pegawai pemerintah ya, itu dia sudah ada aturan, tapi kalau aturan yang menyusun hukum tertentu. Tapi kalau misalnya wirausaha ya udah lepas-lepasnya silakan berkreativitas dan mencari modal, dan ada resiko-resiko yang akan dihadapi ya. Kemudian selalu mencari peluang ya, selalu mencari peluang di sini kita bisa membaca keadaan, bagaimana potensi pasarnya, bagaimana keadaan penduduk di sekitar situ ya, di sekitar rumah kita, apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini ya. Misalnya kalau sekarang online sering bisa kita buat jasa e-commerce ya, misalnya layanan kesehatan, misalnya 24 jam ahli gizi gitu ya, misalnya kan kalau ada Halo Dokter gitu ya kan, bisa kita buat e-commerce untuk ahli gizi ya, tapi yang 24 jam. Jadi di situ bisa ada banyak daftar ahli gizi banyak ya. Jadi bisa mau konsultasi gizi bisa di situ ya. Itu namanya selalu mencari peluang. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan ya, harus dapat menjadi leader atau yang dapat dipanut turut ya. Kemudian dapat melakukan pengaturan, kemampuan manajerial ya, karena banyak ya pekerjaannya kalau untuk wirausaha, ngatur modal, ngatur dananya, ngatur tenaganya, kemudian hal-hal yang kecil yang lainnya. Kemudian memiliki kemampuan persona. Jadi kemampuan persona ini tentu saja memiliki etika yang baik ya, kemudian
lebih ke kepribadian yang lebih baik lah, seperti itu, antar diri sendiri maupun dengan antar orang lain, tentu saja seperti itu. Nah, apakah Anda semua memiliki karakteristik bawah ini, maka Anda sudah bisa dikategorikan atau memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Seperti itu. Nah, di sini untuk memantapkan jiwa kita untuk bisa memiliki kewirausahaan yang tinggi, kita bisa mengikuti International Labour Organization ya, pelatihan dari ILO ini bisa diklik www.ilo.org. Di sini diatur mengenai cara pelatihan dalam membuat proposal bisnis atau bisnis plan ya. Jadi untuk sebelum menentukan usaha akan lebih baik kalau usaha kita itu lebih terstruktur atau sistematis ya. Jadi kita bisa pertama ini ide usaha. Jadi bukan hanya di angan-angan ya, akan lebih baik kalau usaha itu dituliskan dalam bentuk proposal bisnis. Mungkin tidak usah rapi sekali ya, tapi diketik itu kemudian ada draft-draftnya seperti itu. Jadi misalnya ide usahanya apa, kemudian kita mengkaji pasar, pelanggan dan pesaingnya bagaimana di lingkungan tersebut, apakah pelanggannya ini homogen atau heterogen, kemudian mengkaji pasar juga, potensi pasar bagaimana, kemudian membuat perencanaan pasar, kemudian mengelola karyawan bagaimana, nanti SDM-nya akan diberi gaji berapa, kemudian apakah ada tunjangannya seperti itu, kemudian memilih bentuk usaha. Nah, memilih bentuk usaha seperti yang saya sudah jelaskan, tadi ada usaha perorangan, usaha perusahaan, kemudian yang mitra atau partnership ya, kemudian memperkirakan modal usaha awal, apakah modal usahanya itu kecil saja, tapi diharapkan misalnya untungnya banyak sehingga akan diputar balik modalnya, jadi bisa lebih besar lagi ya modal usahanya. Kemudian membuat rencana penjualan ya, apa saja produk yang akan dijual ya, kemudian modalnya seberapa dan sasarannya juga bagaimana. Kemudian menghitung biaya yang diperlukan, ini modal ya, modal juga. Di samping modal maksudnya biayanya. Lagi. Jadi bisa dibuka www.ilo.org. Jadi lebih baik ya untuk membuat proposal bisnis itu lebih terencana supaya kita lebih sistematis ya. Jadi tidak hanya di angan-angan saja. Nanti kalau misalnya di angan-angan saja bisa cepat lupa ya. Jadi harus semua dimasukkan di dalam proposal bisnis ini ya. Misalnya untung, rugi harus dimasukkan dalam sini. Ini saya hanya menjelaskan supaya lebih sistematis. Tapi kalau misalnya ada bentuk lain ya untuk mulai usaha silakan saja. Nah, di sini apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lapangan usaha? Jadi, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain, maka akan belum tentu cocok untuk kita ya. Jadi, kita tidak usah melihat bagaimana tren yang ada saat ini. Misalnya sekarang kan sering ya buka orang warung-warung kopi itu yang jalannya. Nah, itu apakah cocok untuk kita ya? Disesuaikan lagi dengan, jadi jangan hanya ikut-ikutan ya. Jadi, tapi kita tidak mendalami usaha tersebut, passion itu ya. Jadi harus disesuaikan. Tapi kalau suka nggak apa-apa ya. Kemudian lapangan usaha yang masa lalu menguntungkan, belum tentu saat ini masih menguntungkan atau bahkan di masa depan. Jadi ada kita kalau misalnya dulu itu ada booming ya, jadi belum tentu saat ini masih menguntungkan. Jadi harus kita analisis, harus kita kaji lagi ya. Bisa saja hari ini sudah usaha apa yang gerai-gerai yang makanan itu yang apa sih yang kayak di kedai-kedai itu ya, yang apa sih gerobak kecil itu. Nah, bukan gerobak apa ya, angkringan yang kecil itu bisa nanti karena sudah nggak sesuai lagi atau masyarakat kurang meminati, bisa jadi kita banting setir lagi ya, jual yang lain lagi. Kemudian jualan baju bisa juga yang lainnya. Kemudian lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu berkembang baik pula di daerah lain dan sebaliknya. Jadi disesuaikan dengan permintaan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian kajian terkait kondisi internal dan eksternal dari usaha yang dijalankan. Ini faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal ya. Nah, di sini biasanya kalau usaha itu dia awalnya mungkin dapatkan keuntungan, tapi jalan 3 bulan itu malah dia turun ya keuntungannya. Jadi di sini wirausaha kan dilakukan secara terus-menerus, terus mendapatkan keuntungan. Nah, di sini peluang usahanya juga berumur panjang. Nah, di sini namun lambat laun permintaan produk menurun dan hasil akhir usaha tidak berumur panjang. Nah, di sini kenapa seperti itu? Dikarenakan banyakkan
pengusaha itu kurang dapat melakukan analisa ya, analisa kelayakan usaha namanya. Banyak pengusaha enggan melakukan analisa parsial atau komprehensif, seperti analisa besar dan umur peluang usaha dan analisa keuntungan usaha. Jadi harus sering melakukan analisa ya. Jadi setiap misalnya berusaha itu kita evaluasi lagi sebulannya bagaimana, tiap bulan kalau perlu ya, bagaimana keuntungannya ya, apakah balik modal atau banyak ya balik modal, atau apakah banyak balik untungnya. Kemudian bulan berikutnya dievaluasi lagi dan dianalisa ya, apakah melebihi atau sama saja ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan keuntungan atau malah berhutang menumpuk modalnya ya. Jadi sebaiknya mengganti dengan usaha yang baru saja. Nah, di sini hambatan yang biasanya ditemukan oleh pengusaha yaitu banyakkan trauma dan tidak tahu cara memulai dan mengembangkan usaha. Trauma karena yang dulu mungkin gagal atau ditipu atau hal-hal yang lainnya dan tidak tahu cara memulai dan mengembangkan usaha. Mulai dari mana ya? Karena itu harus melakukan analisa ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi ini di tampilan saya agak ini ya berbeda ya. Analisa kelayakan teknis ya. Jadi yang pertama ini identifikasi analisis teknis. Tulisannya besar sekali ya ini ya, mohon maaf. Jadi identifikasi analisis teknis ini bisa kita menganalisa banyak ya hal-hal yang dapat kita analisa sebelum melakukan wirausaha. Misalnya produknya bagaimana ya. Kemudian penampilan produknya bagaimana, analisis kemudahan modifikasi produk sesuai dengan perubahan teknologi. Jadi misalnya mudah dimodifikasi produk itu sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Kemudian analisis permintaan konsumen dan perkembangan persaingan. Jadi bagaimana persaingan di daerah tersebut ketika melakukan produksi dengan barang yang sama. Kemudian analisis daya tahan bahan baku produk dan analisa mengenai strategi penekanan biaya secara efektif dan efisien. Ya, bagaimana dalam memproduksi barang tersebut biaya itu tidak terlalu membengkak ya. Jadi digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian harus juga melakukan analisis uji coba produk atau jasa ya. Jadi uji coba produk ini dilakukan setelah produk dianalisis secara teknis. Tadi sebelumnya harus identifikasi ini dulu, analisis teknis, kemudian dilakukan uji coba produk atau jasa, dan bertujuan untuk memperoleh jaminan bahan produk atau jasa dapat memenuhi permintaan konsumen. Kemudian analisis peluang pasar ya, mohon maaf, analisis peluang pasar. Pertama, analisis potensi pasar, data mengenai potensi pembeli ya, kemudian motivasi pembeli bagaimana, kebiasaan pembeli di pasar itu bagaimana, dan dampak perubahan dari karakteristik produk pada potensi pasar. Kemudian identifikasi potensial pasar, yang pertama identifikasi pelanggan, customer siapa saja sih yang biasanya langganan buat membeli produk kita ya, itu identifikasi. Nanti kalau misalnya udah ada customernya bisa kita sering promosi ke dia ya. Seperti itu. Kemudian identifikasi segmen pasar pokok bertujuan untuk mengklasifikasikan pelanggan dalam kategori homogen. Jadi membutuhkan data seperti informasi lokasi pelanggan, karakteristik pelanggan di situ, demografinya bagaimana, seperti ekonomi ya, kemudian pendidikannya bagaimana, kemudian umurnya juga, dan distribusi produk tersebut. Kemudian ada juga namanya volume pembelian potensial. Memperkirakan konsumen potensial dari produk atau jasa baru oleh tiap segmen pasar pada periode sekarang dan yang akan datang. Jadi memperkirakan ya siapa saja sih konsumen yang akan membeli barang kita yang sekarang dan akan mendatang. Kemudian sumber informasi pasar. Nah, di sini data kita bisa memperoleh data dari Biro Pusat Statistik ya, kantor dinas atau biro penelitian. Kemudian uji coba pasar. Nah, bisa ya kita melakukan pameran perdagangan atau menjual produk kita pada konsumen terbatas ya. Misalnya konsumen tertentu, misalnya kita di komplek perumahan itu kita adakan pameran, boleh ya di situ. Jadi misalnya hijab atau misalnya gamis atau baju muslimahnya bisa di segmen perumahan tersebut ya. Itu namanya uji coba pasar, kemudian studi kelayakan pasar. Di sini wirausaha dapat terjun langsung di lapangan ya untuk melihat kelayakan pasarnya bagaimana. Kemudian analisis kelayakan finansial. Dan di sini ada penentuan kebutuhan finansial total atau biaya-biaya operasional seperti misalnya biaya sewa, biaya air ya,
biaya gas atau biaya lain ya. Dan sumber daya finansial itu sumber dana modal. Modalnya bagaimana? Modalnya satu sumber ataukah modalnya dari berbagai sumber ya. Seperti itu. Nah, tadi ya sebelum berwirausaha harus melakukan analisis ya intinya. Nah, bagaimana kita dapat melihat dan memberdayakan peluang usaha. Jadi kita harus memiliki keberanian ya, kreativitas. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, memiliki karakteristik kewirausahaan. Kemudian kesuksesan ditentukan oleh ketekunan dan kerja keras ya. Jadi mungkin lebih sedikit tidurnya ya karena mengidentifikasi itu ya, melakukan identifikasi pelanggan, terus menghitung penjualannya berapa ya, jadi agak sedikit kurang istirahatnya ya. Tapi ya itu namanya harus tekun dan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian diperlukan manajemen usaha yang baik dan terus kreatif dan update ya. Jadi jangan menutup dengan perkembangan dunia luar ya. Jadi harus punya namanya Facebook itu, Instagram kalau misalnya berwirausaha harus wajib punya ya. Kalau zaman sekarang TikTok boleh ya. Harus dapat melakukan riset pasar yang andal ya. Jadi ini analisis ya, sama yang seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini sebuah ide bisa menjadi peluang lewat 3 cara, yaitu ide dapat diperoleh dan dikelola secara internal dengan cara memenuhi kebutuhan. Jadi kita dapat memproyeksikan kebutuhan apa sih di sekitar kita, apakah di sekitar kebutuhan sekitar kita ini masih kurang sih namanya catering diet kayak gitu seperti itu ya, ataukah mau ada kayaknya jus buah itu jarang deh, maksudnya dikonsumsi kayak buah tuh jarak jauh gitu harus belinya. Gimana kalau saya bikin kayak stand bar jus buah itu boleh ya seperti itu ya. Jadi melihat-lihat kebutuhan di sekitar kita. Kemudian ide dapat dihasilkan dengan cara menciptakan produk atau usaha baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain ya. Jadi di sini ya saya lihat kalau di Samarinda ini kalau misalnya satu buka itu jadi buka semuanya yang lainnya seperti stand kopi itu kan apa beberapa merek. Jadi semuanya pada buka stand kopi karena dia lihat itu banyak ya, banyak orang yang nongkrong pagi mahasiswa di situ. Jadi itu potensinya besar ya nggak apa-apa ya, tapi harus diciptakan mungkin produk kopi yang berbeda dari yang lain. Misalnya apakah rasa gum ya bisa atau rasa macam-macam rasa buah, misalnya kopi rasa buah seperti itu ya. Ini cuma hanya contoh saja ya. Kemudian ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pembauran antara ide Anda dengan ide orang lain dengan cara melakukan modifikasi. Sama ya tadi ya ini. Kemudian ini kita bisa lihat kebutuhan di sekitar kita ya, apakah di sekitar Anda belum ada usaha catering sehat, kemudian berjualan pangan lokal sehat dan bergizi ya. Biasanya kan kalau di Poltekkes Kaltim jurusan gizi ada ya, misalnya anak mahasiswa yang memiliki kreativitas ya untuk membuat pangan lokal yang sehat bergizi ya. Nanti saya akan tampilkan di slide-nya. Itu bisa jadi ide wirausaha ya. Nanti dikembangkan rasanya, kemudian teksturnya, produknya ya. Tapi tujuannya sama ya untuk menciptakan produk sehat dan bergizi atau catering diet disertai konsultasi gizi. Nah, di sini apakah ada kebutuhan yang menarik perhatian Anda ya? Nah, itu bisa digali untuk menjadi ide wirausaha. Nah, cara menjaring ide, menciptakan ide baru, ide yang baru berbeda, ide yang nilai lebih bagi konsumen untuk menggunakannya. Nah, kemampuan kita untuk dapat menganalisis demografi kebutuhan akan menentukan peluang yang kita peroleh untuk berwirausaha ya. Kemudian menganalisis sifat dan tingkah laku pesaing dan kemampuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan mungkin pesaing ya, yang dapat dijadikan sebagai sebuah peluang usaha baru. Misalnya pesaing ini bikin produk minuman atau makanan dia yang enak ya, tapi mungkin dari segi gizinya mungkin agak tinggi kalorinya nih, bisa bikin yang lebih sehat ya, seperti itu. Cermat mengamati pintu peluang, mengamati potensi yang dimiliki, dan juga belajar dari pengalaman dan keberhasilan seorang pengusaha sukses ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, om kita, atau siapa ya yang itu bisa ya kita mintai saran atau ikut workshop atau seminar ya, bisa seperti itu. Menemukan dan mengolah peluang bagaimana dalam melihat kondisi untuk masih jarang dilakukan. Misalnya di sini jadi Aqua ya, jangan takut untuk anti mainstream ya. Jadi dulu Aqua ini kan
dia banyak orang yang ragu, maaf ya bukan merek ya, tapi bukan maksudnya seperti itu. Jadi banyak orang yang ragu ya, karena dulu belum pernah ada pengusaha yang menjual air minum dalam botol ya. Tapi Aqua ini sukses besar lama-lama ya. Jadi menjadi cikal bakal lahirnya bermunculan merek air minum dalam kemasan lainnya. Di sini pesannya miliki usaha yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Padahal Aqua saja ya, itu kan orang pada menganggap remeh ya. Cuma air minum aja kok ngapain harus dibotolkan. Tapi nyatanya sampai sekarang itu memiliki keuntungan berlipat-lipat, bahkan diikuti oleh merek air minum yang lain. Nah, di sini peluang-peluang wirausaha yang kita bisa dapat di masa depan, perkembangan marketplace online atau online booming ya biasa sudah ya banyak ya. Kemudian perkembangan bisnis waralaba atau franchise. Kalau kita di bidang gizi mungkin membuat franchise yang lebih sehat ya. Franchise dengan makanan yang lebih sehat. Banyakin salad atau mungkin ya sayuran khas Indonesia ya dibuat makanan. Berasal dari bahan pangan lokal. Kemudian perkembangan kesadaran dan gaya hidup masyarakat di masa depan untuk produk dan layanan jasa halal. Seperti yang sudah kita saksikan, materi dari Ibu Dita tadi ya dari Laboratorium Kesehatan tentang sertifikasi halal. Nah, jadi ini menumbuhkan motivasi ya untuk para wirausaha untuk ayo mendaftarkan produk pangannya untuk agar tersertifikasi halal supaya banyak masyarakat Indonesia itu yang dapat membeli produknya. Tidak ragu lagi ya. Kalau misalnya enak tapi kurang tidak ada sertifikasi halal kan juga bisa ragu ya orang untuk menggunakannya. Jadi ya seperti itu harus menekankan layanan jasa halal karena sebagian besar ya kan Indonesia mayoritas Muslim ya. Jadi harus diperhatikan tatanan kehidupan di era new normal ya. Jadi bisa ini kita kaitannya sangat erat dengan online ini ya. Jadi semua produk jasa dipasarkan secara online. Kemudian tantangan untuk dapat memberikan granted dan quality assurance untuk produk dan layanan jasa yang dihasilkan. Jadi kalau granted ini maksudnya produknya itu memiliki kualitas yang baik dan quality assurance. Jadi ada tersertifikasi produknya ya baik tersertifikasi secara nasional, yaitu Sertifikasi Nasional Indonesia atau SNI, maupun standar internasional atau ISO, International Standard ya organisasi ya. Jadi ISO ya, jadi nasional atau internasional quality assurance. Jadi harus tersertifikasi dan memiliki kualitas yang baik. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kewirausahaan di bidang gizi, misalnya bidang jasa boga, berperan sebagai pemilik, karyawan, dan konsultan usaha jasa boga. Bisa hanya jasa boga catering saja ya, tidak misalnya diet tidak di label diet sehat, atau bisa juga bagus ya diet sehat seperti itu. Bisa sebagai pemiliknya ya, jadi yang mengurus catering, misalnya catering di rumah sakit atau catering bagi para atlet ya, jadi menyusun menu sesuai dengan kebutuhan tiap masing-masing atlet. Jadi atlet sepak bola itu akan berbeda mungkin dengan penyusunan menu dietnya dengan misalnya atlet badminton atau atlet voli seperti itu. Kemudian bidang gizi olahraga membuat tulisan di bidang gizi olahraga yang dipublikasi. Jadi di sini dalam bidang gizi dan kesehatan ya, jadi bisa dipublikasikan baik di koran ya, majalah ya. Kemudian bidang penanggulangan masalah gizi, pencari atau pengolah data, konsultan atau penjual atau tenaga pelaksana. Bisa ya wirausaha. Jadi kalian bisa buka tarif ya, misalnya jasa konsultan pengolah analis data gizi ya. Kan ada kalau analis data pangan dan gizi kan banyak ya. Jadi bisa ya kalian membuka jasa seperti itu wirausaha. Kemudian bidang pencegahan penyakit degeneratif dapat memberikan konsultasi dan penyuluhan tentang pola makan yang baiknya. Ini hampir sama dengan konsultan gizi ya, sama saja. Kemudian bidang bioteknologi pangan, peneliti ya. Bioteknologi pangan ini jadi penelitian yang di bagian mikroba itu kemudian dan dimodifikasi lalu bisa menjadi produk pangan ya. Jadi itu bisa kita bekerja sebagai peneliti. Ini peneliti biasanya perusahaan swasta, perusahaan pangan ya. Kemudian bidang kewartawanan pangan dan gizi, penulis tabloid, majalah, rubrik gizi di radio dan televisi, mendirikan startup gizi dan kesehatan ya. Seperti sudah saya bilang atau jelaskan, ya misalnya program Halo Dokter itu ya, misalnya Halo Dokter ya, tapi kita bisa mungkin Halo Gizi ya, atau yang lain ya. Jadi itu memuat jasa konsultasi gizi dengan beberapa ahli gizi yang ada di dalamnya websitenya. Jadi jasa konsultasi 24 jam dengan ahli gizi dan mendirikan organisasi non-profit. Ya. Jadi banyak ya organisasi non-profit ya, di Indonesia ya.
Nah, di sini pemilik karyawan konsultan, jadi penulis buku gizi di sini salah satunya Ibu Rita Ramayulis ya di sini ya. Jadi beliau sangat concern dengan gizi olahraga. Contohnya beliau menuliskan ada beberapa buku tapi dimuat di Femina ya. Kemudian peneliti ya. Jadi bisa buka website catering sehat. Ini saya hanya mengambil contoh saja di website gourmet.com, kemudian konsultan gizi, dan ada influencer juga bisa ya. Zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang ada influencer. Jadi influencer itu bisa menghasilkan uang ya. Jadi apabila kita bisa dapat mempraktekkan hidup sehat dan dipadukan dengan kombinasi dengan olahraga. Jadi beliau namanya Yulia Balsun ini ya. Jadi saya ikuti follow Instagram, jadi sangat baik ya dalam memberikan anjuran makan yang sehat dan bagaimana bentuk tubuh yang bagus ya dan sehat juga berdasarkan bukti-bukti atau evidence dari jurnal atau artikel ilmiah ya. Jadi beliau ini memberikan sangat concern dengan gizi tapi disertai dengan bukti-bukti ilmiah ya. Saya sangat suka dan sering melihat postingan beliau ya. Kemudian ini di sini ya dari jurusan gizi, di sini bisa jadi inspirasi. Misalnya nugget sayur kalakai ya. Sebenarnya banyak ya, tapi ini cuma saya dapat beberapa saja. Dan jadi nugget kalakai ini dari kalakai itu pakis ya. Jadi dibuat nugget, jadi misalnya dibuat oleh mahasiswa jurusan gizi. Kemudian snack bar lomesa, jadi dari kacang tolo, kacang merah, dan jantung pisang ya. Sangat baik ya mahasiswa di sini ya membuatnya. Kemudian tantangan wirausaha di masa depan, jadi ya sangat ketat dan kompleksnya persaingan bisnis di masa depan. Yaitu karena banyak ada angkatan kerja yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan kan, jadi harus memiliki inovasi dan sangat ketat ya persaingannya. Kemudian penerapan etika bisnis ya, jadi ada bisnis ya mungkin agak berbelit-belit ya, jadinya agak susah. Kemudian semakin mudahnya usaha bisnis untuk ditiru ya, jadi bisnis ini niru yang lain, jadinya akhirnya yang awal jadi kurang bersaing. Jadi itu sepintar-pintarnya kita ya, itulah namanya juga bisnis ya seperti itu. Jadi harus lebih pintar, lebih kreatif lagi dalam membuat bisnis. Kemudian pengelolaan keuangan usaha, kemudian dan tren digitalisasi dan marketplace online. Jadi harus melek teknologi. Kemudian perubahan gaya hidup dan selera konsumen yang semakin cepat ya. Mohon maaf, saya minta waktunya untuk menampilkan ada yang lain ya, produk kewirausahaan lain dari Poltekkes Menkes Kalti.